Hai semuanya, hari ini saya mau wawancara Ihsan, alumni dari LP3I yang sekarang sudah menjadi IT Manager dan pendidikannya sudah mempunyai gelar MBA. Nah, kita panggilnya Kak Ihsan aja ya hari ini. Oke, Kak Ihsan, selamat siang. Halo, selamat siang, Pasti. Ya, Kak Ihsan bisa perkenalkan diri dulu tentang diri Kak Ihsan, silakan. Oh ya, makasih. Ya, jadi nama saya Muhammad Iksan, biasa dipanggil Iksan. Jadi saya lulusan LP3I tahun 2008, waktu saya mengambil jurusan Informatika Komputer. Jadi mulai kuliah 2006, lulus tahun 2008, dan itu di Keramat ya. Terus saya setelah dari LP3I, saya lanjutkan pendidikan ke S1 di STEMIK Bidakara, sekarang namanya STEMIK IDS Digital College. Lalu setelah itu saya melanjutkan pendidikan S2 di UGM Jakarta dan mengambil program MBA. Kebetulan baru lulus di bulan Juli kemarin. Lalu terkait pekerjaan sendiri, jadi ya saya sekarang IT Manager. Saya mengawali karir sebagai IT itu di perusahaan garment, perusahaan dari Taiwan, itu tahun 2009. Jadi lulus dari LP3I, 1 tahun setelah itu jadi IT staff. Lalu setelah itu saya bekerja di Zalora Indonesia sebagai senior IT admin. Setelah itu saya pindah ke perusahaan Jepang namanya Softbank Telekom Indonesia. Di situ saya sebagai System Engineer Team Leader selama 6 tahun dan pada akhirnya pindah ke perusahaan yang sekarang. Jadi perusahaan sekarang itu namanya PT Wio Solution Frontier, bergerak di industri Internet of Things. PT Wio sendiri itu adalah joint venture ya dari perusahaan Jepang, Sumitomo Corporation, dan juga perusahaan teknologi dari Italia, ya Telematics ya. Mungkin itu ya. Oh ya, jadi perusahaan Jepang dan Italia ya. Wah, ya, joint venture kamu. Berarti kan bahasa asing sangat dipakai di sini ya? Ya, sangat dipakai, betul. Berapa bahasa yang Ihsan bisa saat ini? Kalau daily ya Inggris ya, cuma Inggris aja sih. Cuman kadang mereka kalau misalnya meeting dengan tim mereka Italia, mereka kadang-kadang ngomong Itali, kalau sama orang Jepang gitu. Tapi untuk yang saya bisa sendiri, mostly bahasa Inggris sih. Untuk yang lain masih belajar, masih belum bisa. Oh ya, oke ya. Nah, Kak Ihsan, tadi kan bahasa Indonesia ya. Sekarang sedikit aja pakai bahasa Inggris. That English is very useful. Can you please try to give motivation to your junior how to be able to speak English confidently? Now you speak English, please. Okay. Yeah, so actually, it has to come from your motivation to learn English. So you have to, force yourself to be confident. Because, by being confident, you can learn English faster. And also, you have to get the learning from many sources, like from the internet, from YouTube, or from watching a movie, or for listening to music. But the fastest way to increase your English skill is by talking to someone who can speak English. In my case, I was working for a foreign company since the beginning of my career. So I was working with the Taiwan people and German people, Japanese people, and most of them cannot speak Bahasa. So we speak English. So it kind of forced me to speak English. So the main point is you have to be confident in learning English. Okay, yeah. Thank you for your motivation to your junior. Wah, Kak Ihsan bahasa Inggrisnya bagus ya. Kak Ihsan masih ingat nggak dulu waktu kuliah di LP3I gimana kesannya gimana gitu ya? Kalau saya sih kesannya sama Kak Ihsan nih dulu
naik sepeda gitu. Bener nggak ya? Dulu pernah naik sepeda gitu ya? Ya, dulu naik sepeda kan. Dulu pernah, dulu sebenarnya banyak kan naik angkot sih. Karena dulu kan ya motor masih belum punya, jadi kadang naik sepeda, terus kadang naik naik bus gitu, naik angkot. Nah kebetulan rumah saya nggak terlalu jauh, rumah saya di Jakarta Pusat juga, di waktu itu di Kemayoran. Jadi naik sepeda cuma butuh waktu 30-40 menit. Kalau untuk kuliah di LP3 sendiri lebih banyak sukanya ya daripada dukanya, karena temennya asik-asik ya. Saya juga sampai sekarang masih keep kontak sama teman-teman di LP3 dulu, dan mereka juga banyak yang sukses ya. Ada yang kerja di BI, ada yang kerja di ya, ada yang punya usaha sendiri gitu, ada yang kerja di Mitsubishi gitu, banyak yang sukses lah. Saya masih kontak sama mereka. Terus juga dosen juga asik-asik ya, termasuk bisa asik. Terus dan mata kuliahnya juga aplikatif ya, jadi nggak boring lah gitu. Kalaupun ada teori kayak Inggris itu biasanya dosennya bisa membawakan dengan bagus ya, jadi nggak benar-benar nggak boring gitu. Itu sih kalau dukanya mungkin waktu itu saya cuma 2 tahun ya, jadi terlalu sebentar gitu ya. Kalau bisa sih 4 tahun di situ. Mungkin itu ya. Ya, oke. Terima kasih ya atas sharing suka dukanya ya. Sudah berbagi suka duka, tapi ternyata memang banyak sukanya ya dibanding dukanya. Banyak sukanya. Dan kayaknya Iya. dukanya nggak ada gitu. Nah, terus Iya. sekarang kan udah menjadi IT manager. Gimana sih? Bagaimana menjadi seorang IT manager yang profesional? Ya, jadi sebenarnya untuk jadi IT manager itu kita bisa datang dari berbagai background, bahkan dalam beberapa orang saya lihat itu dia backgroundnya non IT pun bisa gitu ya, selama masih sense gitu. Jadi misalnya kayak lulusan fisika itu ada yang jadi IT manager. Nah, sebenarnya untuk IT manager sendiri ya kita harus punya 2 skill utama ya. Yang pertama itu skill manage ya, karena namanya juga manager, jadi harus memanage. Nah, yang di manage ini nggak cuma sistem IT, tapi juga orang-orang, baik itu anak bawahan kita ataupun rekan kita sesama manajer ataupun untuk user. Jadi harus punya skill leadership, skill communication dan lain-lain. Kalau untuk skill teknisnya sendiri itu macam-macam. Kalau untuk kasus saya, skill teknis saya itu lebih ke infrastruktur, cloud system, seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa teman IT manager yang background-nya ada yang dari sistem analis, ada juga yang dari programmer gitu. Jadi macam-macam sih. Tapi intinya mesti punya 2 skill itu, ditambah juga biasanya memang harus ada pengalaman ya. Jadi nggak mungkin baru lulus kuliah bisa langsung jadi IT manager gitu. Biasanya ada jenjang karirnya. Jadi IT staff dulu, atau lalu jadi supervisor dulu, atau terus jadi asisten manajer, nah, sampai nanti akhirnya bisa jadi manajer kayak gitu. Ya. Nah, ini mungkin juga salah satu penyemangat untuk mahasiswa-mahasiswi IT atau informatika komputer ya. Mungkin ada juga motivasi buat mahasiswa yang jurusannya komputer nih. Ya, kalau motivasi mungkin ini ya, sekarang itu kan namanya teknologi nggak cuma IT sih, tapi spesifik IT itu berkembang sangat cepat. Jadi teknologi tahun lalu sampai tahun sekarang itu gap-nya sudah lumayan besar. Jadi mungkin yang terpenting yang bisa saya advise ke adik-adik yang masih belajar mungkin adalah selalu update atau selalu aktualisasi diri dengan kondisi yang sekarang. Jadi misalnya di kuliah, misalnya adik-adik belajar programming gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa dijadiin dasar gitu ya. Tapi begitu itu dibawa ke tempat kerja, kadang udah nggak relevan. Karena yang kita pelajarin di kuliah itu udah ketinggalan mungkin 3, 4, 5 tahun gitu. Jadi tetap yang di kuliah tetap harus dikuasain, dapat nilai sebagus mungkin, pahami sebaik mungkin, tapi tetap harus update diri dengan situasi terkini. Mungkin itu ya, Mas. Ya, oke, baik ya. Terima kasih ya, kita udah agak lama berbincang-bincang. Dan satu pertanyaan terakhir adalah tentang mungkin motto of life ya. What is your motto of life? Ya,
So I have a motto, always strive for the best, but be grateful for what you have. Jadi maksudnya gini, kita itu hidup itu harus punya target yang tinggi gitu ya. Capailah kita setinggi mungkin. Tapi selain itu juga kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan gitu. Kita harus selalu bersyukur mendapatkan pekerjaan yang saat ini. Kita juga harus selalu bersyukur bisa dikelilingi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang tercinta gitu ya. Intinya always be grateful gitu ya. Karena dengan bersyukur kita bisa dikasih rezeki yang lebih baik sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke ya, jadi semakin kita bersyukur, semakin banyak rezekinya, begitu ya? Ya, betul sekali. Ya, oke, baik ya. Terima kasih sekali Kak Ihsan yang sudah bersedia diwawancarai, dan terima kasih atas motivasinya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Miss. Ya, makasih. Ya.